Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ازيك ya, كيف حالكم جميعا؟ طيب في هذه الفرصة ما زلنا نتعلم عن فعل المضارع ya. Kita masih akan kembali mentelaah tentang kaidah bahasa Arab terkait tentang fi'lul mudhari' yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini sengaja kita ulang kembali untuk penekanan agar supaya mudah-mudahan antum semuanya lebih bisa memahami tentang fi'lul mudhari' ini. Karena memang dalam silabus kita untuk kelas 8 fi'lul mudhari' ini sedikit ekstra ya. Oke, kemarin Ustaz sudah menjelaskan melalui PPT yang sudah Ustaz kirimkan pada pertemuan kita sebelumnya tentang kaidah fi'lul mudhari' ini ya. Jadi mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimahnya, kita langsung saja. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan dalam PPT yang saya kirimkan kemarin, fi'lul mudhari' itu sebetulnya ada beberapa rumusan yang bisa kita ambil ataupun ciri-ciri yang bisa menjadi identifikasi dari fi'lul mudhari' ini. Ya. Yang pertama, yaitunya diawali dengan ahruful mudhara'ah. Ya, ini sebelumnya untuk asmaud domair, kata ganti orang, ini saya anggap antum semuanya sudah paham ya, karena sudah kita ulang-ulang ya dengan menggunakan rumus jari-jari juga. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini semuanya ada 14 ya. Saya anggap semuanya sudah paham ya. Makanya di sini sudah saya tuliskan langsung. Nah, jadi karena sudah diulang-ulang dan sudah saya berikan juga rumusnya, maka saya anggap semuanya sudah paham ya. Oke, jadi sekarang kita memang fokus ke fi'lul mudhari'nya saja ya. Jadi kita kembali. Untuk fi'lul mudhari' itu ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita pakai untuk mengenali bentuk dari fi'lul mudhari' ini. Nah, itu yang materi kita yang kemarin. Jadi ciri-ciri yang pertama yang paling gampang untuk kita mengenali kata-kata yang berbentuk fi'lul mudhari' ini, seandainya nanti kita membuka Al-Quran ataupun menemukan kata-kata berbahasa Arab ya, yaitu diawali dengan ahruful mudhara'ah. Ahruful mudhara'ah itu huruf-huruf fi'lul mudhari'. Huruf-huruf fi'lul mudhari' ini ada 4 buah. Yang pertama ya, huruf ya. Kemudian yang kedua huruf ta, huruf ta. Yang ketiga huruf alif ya, huruf alif. Kemudian yang keempat huruf nun. Nah, jadi bisa kita simpulkan sementara kalau kita temukan kata-kata bahasa Arab baik itu di dalam Al-Quran maupun kata-kata bahasa Arab yang lainnya yang diawali dengan salah satu huruf yang 4 tadi, insya Allah itu bisa jadi merupakan bentuk dari fi'lul mudhari'. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Nah, sekarang kita akan lihat sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu. Kita akan lihat penempatan dari 4 huruf tersebut ya. Dalam kaidah sebelumnya, dalam modul kita yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya, masing-masing itu ada tempat-tempatnya. Kalau kita lihat ke rumus jari-jari kita ini ya, ujung jari-jari kita ini menunjukkan domir yang jumlahnya 1-1. Yang 1-1 itu yang mana? Dua, kemudian ya, terus anta, kemudian anti, kemudian ana dan nahnu ya. Itu terletak di ujung jari-jari kita. Ini 1, 1, 1, 1, 1. Ada 5 yang menunjukkan posisi di ujung jari kita ini menunjukkan dobernya 1 orang, yaitu huwa, hiya, anta, anti, ana dan nahnu. Oke. Nah, kemudian yang tengah-tengah nih, maaf ya, kita flashback lagi. Yang tengah-tengah itu menunjukkan domir atau pelaku yang menunjukkan 2 orang. Di sini huma laki-laki, huma perempuan, antuma laki-laki, antuma perempuan. Itu menunjukkan 2 orang semuanya. Nah, kalau jempol nggak ada tengahnya karena cuma 2 ya kan. Jadi yang 2 itu huma laki-laki, huma perempuan, antuma laki-laki, antuma perempuan. Itu menunjukkan
jumlahnya 2 orang, atau domir atau pelakunya itu 2 orang. Dan yang paling bawah itu menunjukkan jama'. Nah, yang jama' ini yang mana saja? Yaitu di sini jamak laki-laki, hum. Kemudian kunna ini jamak perempuan, antum jamak laki-laki, antunna jamak perempuan. Ada 4 ya jamak ini, laki-laki, perempuan. Nah, sini dia. Ini jamak laki-laki, kita kasih kode jim. Ini jamak laki-laki. Ini juga jamak perempuan. Ini laki-laki, ini perempuan. Kemudian antum, ini juga jamak, ini laki-laki. Kemudian ini juga jamak, ini jamak perempuan. Ada 4, oke? Nah, ini sembari kita kembali menekankan fi'il mudhari'nya, sembari kita memantapkan lagi domir-domirnya bagi yang belum ya. Jadi tadi dari segi jumlahnya, kemudian kita pahami, kemarin sudah saya jelaskan beberapa kali juga. Jari kelingking ini ada jari laki-laki sama jari tengah, ini jari laki-laki nih. Jari manis sama jari telunjuk itu jarinya perempuan. Kalau ini boleh laki-laki, boleh perempuan ya. Nah, kita kelompokkan seperti itu. Ini laki-laki ya, jari laki-laki, jari perempuan 2, kemudian jari laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, kalau kita kelompokkan seperti yang sekarang ini juga kenapa Ustaz tulis di sini cuma 6? Di sini 6 dan sini 2. Ini juga mengandung makna. Dalam artian ini juga ada pengelompokannya ya. Pengelompokannya bagaimana? Nah, kelompok yang pertama ini adalah kelompok orang pertama. Maaf. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia itu urutannya dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga ya. Nah, kalau di sini dibalik ini. Ini kelompok orang ketiga. Kemudian yang di tengah ini kelompok orang kedua, dan ini ana dan nahnu kelompok orang pertama. Itu bagaimana maksudnya? Ya, kelompok orang ketiga, atau kita ikutin kaidah bahasa Indonesia ya. Kelompok orang pertama itu adalah penyampai berita atau sumber informasi. Seperti sekarang Ustadz ngobrol, Ustadz berbicara, maka Ustadz adalah kelompok orang pertama. Makanya Ustadz manggilnya ana, saya. Nih, kelompok orang pertama. Nah, antum yang mendengar semuanya ini adalah kelompok orang kedua. Kenapa? Karena antum yang menerima informasi. Jadi lawan berbicara atau yang menerima informasi itu adalah kelompok orang kedua. Nah, ini letaknya. Anta, no ya anta, ya kamu yang laki-laki nih. Antuma, antum, anti, kamu yang perempuan. Antuma, antunna, itu kelompok orang kedua semuanya, atau lawan bicara atau yang menerima informasi. Nah, kalau ini kelompok orang ketiga ini siapa? Kita berbicara kelas 81 Mekah. Siapa wali kelasnya? Yo. Siapa yang 81 Mekah ini? Wali kelasnya siapa? Nah, bisa buka juga ya. Nah, anggaplah wali kelasnya Ustadz Budiman, anggap aja begitu dulu ya, Ustadz Budiman. Nah, ketika Ustadz berbicara dengan antum sekarang ini, membicarakan tentang Ustadz Budiman, atau Ustadz ngomong tentang Ustadz Budiman, maka di saat itu Ustadz Budiman menjadi kelompok orang ketiga. Kelompoknya di sini, karena dia 1 orang dan dia laki-laki, maka domirnya adalah huwa. Huwa artinya dia 1 orang laki-laki, maka itu adalah kelompok orang ketiga. Jadi itu maknanya ya, kelompokan seperti ini. Ini kelompok orang ketiga, kelompok orang kedua, kelompok orang pertama. Oke? Baik. Nah, jadi kita udah telah banyak lagi nih tentang kata ganti orang ini ya, atau domir-domir dalam bahasa Arab ini. Karena memang ini penting. Setiap kata kerja dalam bahasa Arab ya, itu selalu terkait dengan domir, dengan pelakunya, dan akan mengalami perubahan-perubahan tergantung siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Oke, kita lanjut. Ya, ini yang kita bahas tadi. Yang pertama, ciri-ciri dari fi'il mudhari itu adalah ahruful mudhara'ah. Mohon maaf ya karena papan tulisnya kecil yang kita pakai. Insya Allah pertemuan berikutnya kita siapkan lebih oke lagi. Nah, ahruful mudhara'ah itu ada 4. Ya, kita nah ya. Oke, jadi ya. Nah, ini kita lanjutkan tadi
Ini memang kita flashback terus ya. Jadi anta itu dengan ta, antuma dengan ta, antum juga dengan ta, untuk anti pun juga dengan ta, ini ta lagi, ini juga ta. Nah, jadi kelompok orang ketiga itu dicampur antara ya dengan ta. Ya, ta, ya. Sementara kelompok orang kedua semuanya diawali dengan ta. Ta, ta. Oke. Nah, kelompok orang pertama ana dan nahnu ini yang ana diawali dengan a. Fi'il mudhari'nya ya. Fi'il mudhari'nya itu diawali dengan a. Kemudian nahnu diawali dengan na, nun. Oke. Itu ciri-ciri pertama pada fi'il mudhari'. Ya, itu ciri-ciri pertama yang bisa kita pakai untuk mengenali bentuk kata kerja fi'il mudhari' dalam bahasa Arab. Ya, itu jadi catatan bagi kita, oke. Berikutnya, ya, dalam kaidah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya kemarin ini, ada ciri-ciri kedua yang bisa kita tandai, yang bisa kita pakai sebagai identifikasi untuk fi'il mudhari' ini. Yang pertama awalannya, yang kedua akhirannya. Ya, ini akhiran ataupun huruf-huruf terakhir dalam bentuk kata kerja fi'il mudhari' ini bisa kita jadikan acuan atau pedoman ataupun pegangan atau rumus untuk mengenali fi'il mudhari' ini. Apa saja itu? Ada 4 kelompok dia, ya. Oke, kita pakai papan tulis karangan kita. Ya. Dalam kaidah yang sudah kita bahas sebelumnya, ada 4 kelompok bentuk akhir dari sebuah kata kerja fi'il mudhari' atau dalam kelompok fi'il mudhari' ini. Kelompoknya yang pertama itu adalah fi'il mudhari' itu senantiasa diakhiri dengan alif dan nun. Ya, diakhiri dengan alif dan nun. Nah, apa saja yang diakhiri dengan alif dan nun ini? Yang fi'il mudhari' yang diakhiri dengan alif dan nun itu yaitu fi'il mudhari' dengan domir atau pelaku yang menunjukkan 2 orang. Ya, ini alif dan nunnya baris di bawah ya. Nunnya baris di bawah, alifnya itu tanda baca panjang. Nah, yang diakhiri dengan alif dan nun ini yaitu yang pelakunya menunjukkan 2 orang. Yang 2 orang itu siapa saja? Yaitu huma laki-laki, ya, ini huma laki-laki, kemudian huma perempuan, kemudian antuma laki-laki dan antuma perempuan. Itu domir-domir yang menunjukkan jumlahnya, jumlah pelaku atau jumlah domir itu 2 orang. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua itu fi'il mudhari' itu mesti diakhiri dengan waw dan nun, ya. Waw sukun atau tanda baca panjang, ini mat ya, mat tabi'i. Dalam kaidah kita membaca ayat suci Al-Quran ya, kemudian ditambahkan nun garis di atas. Itu yang kedua akhirannya. Ya, nah, siapa saja atau domir yang mana saja yang diakhiri dengan waw sukun dan nun ini? Yaitu yang domir-domirnya itu menunjukkan jumlahnya jamak atau 3 orang atau lebih untuk yang jenis laki-laki. Ya, jadi domir laki-laki yang jumlahnya jamak, maka fi'il mudhari'nya di belakangnya mesti diakhiri dengan waw dan nun. Siapa saja mereka? Yaitu domir hum dan antum. Ya, itu yang di jari-jari bawah kita tadi. Ya, tuh ada 2 berarti. Ya, hum dan antum. Nah, yang ketiga itu yang belakangnya mesti diakhiri oleh apa? Sukun dan nun. Sukun dan nun ini maksudnya apa? Huruf terakhir dari huruf asli dari sebuah kata kerja itu dia dibuat sukun. Maaf ya.
tambahkan warnanya. Jadi ini anggap kata kerja itu, ini huruf terakhirnya, huruf apa saja itu disukunkan. Kemudian ditambahkan di belakangnya dengan nun baris di atas. Nah, itu ciri-ciri yang ketiga, akhiran dari fi'il mudhari itu. Nah, siapa saja di sini yang fi'il mudhari'nya disukunkan huruf terakhirnya ditambahkan nun baris di atas itu adalah yang jumlahnya juga jamak, 3 atau lebih ya. 3 atau lebih itu jamak ya. Ini jamak. Ini juga jamak ya. Tapi yang ini tadi kan jamak laki-laki, kalau ini jamaknya perempuan. Jamak perempuan. Nah, siapa saja mereka? Yaitu kunna dan antunna. Kunna dan antunna. Nah, itu akhirannya ya. Kemudian kelompok yang keempat yaitu yang huruf terakhirnya itu diakhiri dengan ya sukun dan nun baris di atas. Ya, jadi akhiran dari kata kerja fi'il mudhari itu ya yang disukunkan tambah dengan nun baris di atas. Ini beda ya. Kalau ini huruf apa saja itu. Nah, kalau ini huruf ya betul yang disukunkan ya. Nah, siapa saja? Nah, untuk yang fi'il mudhari akhirnya itu ya sukun dengan nun itu hanya satu saja. Itu pada domir anti, kamu, satu orang perempuan. Oke? Ya, ini kembali kita coba pahami lebih mendetail. Tadi di awal ada ya, ta, ya, ta, ya, ta, ta, ana. Itu awalan dalam fi'il mudhari. Nah, sekarang akhirannya ada yang alif dan nun, ada yang waw sukun dan nun, ada yang sukun huruf terakhirnya tambahkan nun baris di atas, dan ada yang ya sukun sama nun. Nah, anggotanya ini ya, yang 2 orang, alif dan nun itu 2 orang itu domirnya. Kalau waw dan nun itu jamak laki-laki dia. Kalau sukun sama nun baris di atas itu jamak perempuan dia. Kalau ya sukun tambah nun itu anti domirnya. Nah, ini anggotanya. Oke, paham tuh ya? Nah, ini sudah kita bahas dalam episode kita sebelumnya. Oke, sekarang kita kembali ke domir-domir kita tadi untuk masuk ke fi'il mudhari'nya sekarang. Nah, kita lihat lagi sini. Nah, sebagaimana kita jelaskan tadi, ya, ciri-ciri fi'il mudhari' berikutnya itu yaitu akhirannya. Kelompok yang pertama yang diakhiri dengan alif dan nun. Alif tanda baca panjang, nunnya baris di bawah. Yaitu untuk domir-domir menunjukkan pelakunya itu 2 orang. Mana saja 2 orang? Ada huma perempuan, ya, antuma perempuan. Nah, nanti di sini akhirannya kita gunakan di sini alif sukun, alif tanda baca panjang dan nun baris di bawah. Yang ini juga alif nun baris di bawah. Ini juga begitu akhirannya alif dan nun baris di bawah. Dan ini antuma ini juga alif dan nun. Itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Itu kelompok yang pertama kan. Kemudian kelompok yang kedua diakhiri dengan waw sukun dan nun, yaitu untuk jamak laki-laki di sini. Ya, ada 2 jamak laki-laki ini tadi. Maka di belakangnya fi'il mudhari'nya nanti ada waw sukun dan nun baris di atas sama antum. Ini sudah. Kira nyambung nggak sampai di sini nih? Kita lanjut ya, kita lanjut aja. Yang ketiga kelompoknya tadi sukunkan huruf terakhirnya, tambahkan nun berbaris di atas. Nah, mana dia? Yaitu jamak perempuan nih dia, unna. Kita di sini sukun huruf terakhirnya nanti tambahkan nun baris di atas. Sama antunna juga. Sukun huruf terakhirnya nanti barisnya tambahkan nun baris di atas. Dan yang terakhir tinggal satu saja yaitu domir anti. Domir anti ini fi'il mudhari'nya akhirannya itu yaitu ya yang disukunkan dan nun baris di atas. Sudah selesai. Nah, inilah dia ciri-ciri dari fi'il mudhari' sebagai rumusan kita. Awalannya, akhirannya. Bagaimana dengan yang lain? Ada pada domir huwa, domir hiya, kemudian ada domir anta,
ya. Kemudian domir ana dan nahnu, berarti tidak ada ciri-ciri khas di akhirnya atau tidak ada yang baku pada akhirannya. Kenapa? Karena dia tidak ada tambahan, hanya huruf yang asli saja di belakangnya. Oke, kita akan lihat nanti. Oke, sekarang kita lihat ya. Setelah kita dapatin awalannya, akhirannya, kita lihat contoh kata kerjanya sekarang bagaimana cara memasukkannya. Tapi sebelumnya kita kasih baris dulu ya. Nah, jadi bagaimana ketentuan barisnya untuk awalannya ini? Kalau akhirannya kan udah nih ya, awalannya gimana? Ya, bagaimana cara kita menghafalkan tadi? Jadi ini ya, ta ya, ta ta, nah itu barisnya ya, walaupun nanti akan ada perubahan yang lain, tapi yang ini yang dasar ini ya, fi'il mudhari awalan yang di awal ya. Kita lihat sini aja dulu, oke. Nah sekarang kita ambil satu buah kata kerja, contoh satu buah kata kerja yang akan kita masukkan menjadi fi'il mudhari mulai dari domir huwa sampai ke ana dan nahnu. Contohnya apa nih? Saat sekarang lagi duduk ya, duduk. Apa kata kerjanya atau bahasa Arabnya duduk? Nah, kata dasar untuk kata kerja duduk dalam bahasa Arab itu adalah fi'lul madinya. Fi'lul madinya apa itu? Duduk bahasa Arabnya yaitu jalasa, yajlisu. Ya, jalasa, yajlisu. Nah, jadi kata dasar dalam sebuah kata kerja yaitu kata pada fi'lul madi dengan domir huwa. Maka di sini kata dasarnya adalah jalasa. Hurufnya jim, lam, dan sin. Nah, bagaimana cara kita menjadikan dia fi'lul mudhari yang berurutan mulai dari huwa sampai ke nahnu? Tinggal kita masukkan huruf yang asli ini, yang 3 buah ini. Bahkan kita udah dikasih tunjuk di sini. Yajlisu ini pada domir huwa. Jadi pokoknya intinya apa? Kita masukkan aja huruf yang 3 ini semuanya ini sini. Nah, sebelum kita masukkan sedikit. Sebelum kita memasukkannya, ingat mana saja huruf-huruf yang dalam kaedah tata cara penulisan bahasa Arabnya boleh disambungkan, maka dia mesti disambungkan. Kenapa? Karena dia masih dalam satu kata. Ingat, kalau dia masih dalam satu kata, huruf-huruf yang boleh disambungkan mesti disambungkan penulisannya. Yang tidak boleh disambungkan hanyalah beberapa huruf saja. Apa saja itu? Yang nggak boleh disambung di belakangnya maksudnya ya, yaitu huruf dal, ro, zai, waw, alif. Nah, ini adalah huruf yang tidak boleh disambung ke belakang ya. Selain huruf yang ini mesti disambungkan penulisannya selagi dia masih dalam satu kata, oke? Nah, ini jim, lam, sin kita masukkan tadi. Ya, nah tuh. Kita masukkan di sini. Nah, ini sin juga boleh disambung karena dia nggak masuk di sini kan. Berarti sin itu disambungkan dengan alif. Oh, sin dengan waw. Tak boleh juga disambung, maka sambungkan penulisannya. Nah, ini tadi. Ingat, untuk jamak perempuan tadi huruf terakhirnya disukunkan. Berarti huruf terakhirnya di sini adalah, dalam kata kerja duduk ini huruf terakhirnya adalah huruf sin. Ya, ingat. Nah, itulah yang jadi sukun dalam fi'lul mudhari untuk domir hunna ataupun antuna jamak perempuan. Maka di sini sinnya sukun dia. Nah, oke, kita masukkan semuanya dulu. Ini maaf nih, ganggu dia. Oke, lanjut.
Ini sin dengan ya, ya, nyambung dia. Misalnya harus hati-hati nih. Nah, ini sama tadi jamak perempuan, ingat. Sinnya sukun. Oke. Ini, nah ini dia ketemu huruf yang tidak boleh disambung tadi, alif kan? Maka berarti alif nggak boleh disambung dengan huruf berikutnya, terpisah dia. Nun boleh sambung? Boleh. Nah, udah? Paham sekarang kan? Gampang. Pokoknya kita tahu dasarnya, huruf aslinya, maka tinggal masukkan aja semua. Nggak boleh dikorupsi, ingat loh. Jangan sampai ada korupsi huruf. Wah, saya suka sama huruf jimnya, saya korupsi ah. Hilangkan jimnya, tinggal lam sama sin aja, korupsi. Ingat, korupsi itu dosa, penjara. Ya. Atau sok-sok dermawan. Aduh, saya kan senang dengan satu huruf apa namanya. Terus tambahkanlah dikit. Nggak boleh, pokoknya di sini cuma 3 huruf, maka mesti 3 huruf masuk semuanya. Nggak boleh dikurangin, nggak boleh ditambah-tambah. Ingat itu. Oke. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, apalagi langkah berikutnya, pembarisannya lagi. Kita kasih baris lagi. Bagaimana cara memberi barisnya? Ya, pertama, ya, huruf pertamanya dalam huruf yang asli ini setelah dimasukkan menjadi fi'il mudhari seperti ini atau setelah ditambahkan awalan-awalannya, maka huruf pertamanya menjadi sukun. Ya, jadi di sini jim, huruf jimnya menjadi sukun semua. Semua. Nah, gampang kan? Setelah kita sukunkan semuanya, maka huruf kedua, setelah kita sukunkan semua, huruf pertamanya tadi, setelah kita masukkan menjadi fi'il mudhari seperti ini, maka huruf keduanya di sini kebetulan huruf lam, ya, itu mengikuti baris seperti yang sudah ditentukan pada fi'il mudhari'nya seperti ini. Jalasa yajlisu, ini sudah ketentuan, sudah baku di sananya seperti itu, dan kalaupun kita membuka kamus maka akan ketemu langsung seperti ini, jalasa yajlisu. Berarti kita sudah dimudahkan. Kenapa? Karena sudah baku seperti itu, yaitu huruf lamnya berbaris di bawah pada domir huwa yajlisu. Ini kan badannya, nah, kita salin aja ya. Untuk domir huwa sudah dapat di sini, kita tinggal menyalinnya. Jalasa yajlisu, ya sama kan, yajlisu. Nah, di sini kita kasih merah ya-nya karena itu menjadi ciri-ciri dari fi'il mudhari. Nah, setelah kita dapatkan pada domir huwa ini, yang lainnya ke bawah itu gampang. Memberi barisnya bagaimana? Huruf pertamanya disukunkan semua, huruf keduanya seperti apa barisnya sini. Nah, ini kebetulan lamnya baris di bawah. Nanti akan ketemu kata kerja yang huruf keduanya baris di atas. Ya, kita lihat sekarang. Ya, ini baris di bawah, maka semuanya baris di bawah juga. Lah, huruf keduanya baris di bawah. Kenapa? Karena pada domir huwa huruf keduanya itu baris di bawah. Semua ngikut. Jangan melenceng, jangan lari kemana-mana. Berjalanlah pada jalannya. Insya Allah itu jalan yang benar. Nah, tinggal sekarang huruf yang ketiga atau huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya ini bagaimana ketentuannya? Nah, ketentuannya yang pertama, yang tidak ada tambahan ciri-ciri fi'il mudhari'nya di sini mengikuti seperti baris pada domir huwa. Di sini simnya baris depan, maka semua yang nggak ada tambahan semuanya ikut baris depan. Nah, ini juga baris depan. Mana lagi? Ini baris depan, ini baris depan. Nah, aman dikit. Tinggal sedikit lagi. Nah, ketentuan untuk yang ada tambahan-tambahannya sekarang. Yang tambahannya alif dan nun, waw dan nun, sukun dan nun, ya dan nun. Nah, ini sama dengan hukum mat tabi'i pada caranya. Nah, ini kan sudah dapat kita nih yang tidak ada tambahan belakangnya, otomatis dia ngikutin pada huruf terakhir pada domir dua baris depan di sini, maka semuanya baris depan, ya kan? Nah, kemudian kita juga udah terbantu pada jamak, itu disukunkan, udah selesai nih jamak perempuan, selesai. Nah, tinggal yang lain-lainnya ini bagaimana? Nah, ini sedikit kita masuk ke kaidah ilmu tajwid dalam membaca kitab suci Al-Quran. Kita kenal dengan yang namanya mat wajib atau mat tabi'i. Tahu semuanya kan? Ya,
tahu? Mat tobi'i itu atau mat wajib itu adalah tanda baca panjang dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu namanya mat tobi'i atau mat wajib. Nah, huruf-huruf yang ada pada mat tobi'i atau mat wajib ini ada tiga. Ada tiga huruf, yaitu huruf alif, huruf ya sukun, dan huruf waw sukun. Ya kan? Ain. Nah, ini adalah tanda baca panjang. Ya, mat tobi'i itu tanda baca panjang. Nah, dalam kita mentelaah hukum tajwid mat tobi'i itu juga, ketika kita dapati ayat-ayat suci Al-Quran yang mat tobi'i hukum bacanya atau mat wajib ini, kita melihat bahwasanya dalam tiga huruf ini sudah ada ketentuan huruf-huruf sebelumnya. Ya. Huruf sebelum alif, kita lihat dalam Quran, boleh antum lihat sendiri, carilah mat wajib atau mat tobi'i dalam Al-Quran itu. Kalau tambahan atau tanda baca panjangnya itu alif, mesti huruf terakhir huruf sebelum alif itu mesti barisnya baris di atas. Dan kalau tanda baca panjangnya itu adalah ya sukun, mesti huruf sebelumnya itu barisnya baris di bawah. Waw sukun hurufnya mesti sebelum itu berbarisnya baris depan. Itu juga berlaku di sini. Ya, kita lihat pertama yang tanda bacanya mat tobi'i itu tanda baca panjangnya alif. Nah, di sini juga ada, yaitu tambahan alif nun. Ada 4 tadi kan, yaitu yang jumlahnya 2 orang pelakunya. Maka berarti dia ngikutin seperti ini juga, karena tanda baca panjangnya alif, maka huruf sebelumnya itu yaitu huruf sin tadi yang mau kita kasih baris tadi mesti baris di atas semua. Nah, oke. Tuh. Kemudian yang ya sukun, tanda baca panjangnya itu pada domir anti, maka sinnya mesti baris di bawah. Ikutin ini. Kemudian yang waw sukun itu pada jamak laki-laki, mesti barisnya baris depan. Ikutin mat tobi'i. Dah selesai lah semuanya. Paham tuh? Baik, sudah. Itu cara memberi harokah atau memberi baris pada kata kerja fi'lul mudhari ini. Sekarang kita baca ya, antum ikutin Ustaz semuanya ikut membaca di rumah ya, walaupun Ustaz nggak lihat nih, harus pastikan semua ikut membaca ya. Kita udah dapat kata kerja yajlisu ya. Oke, mulai dari nomor 2 ya. Yajlisu artinya dia satu orang laki-laki sedang duduk atau akan duduk. Cuma yajlisani, mereka berdua sedang duduk atau akan duduk. Yajlisuna, mereka 3 orang laki-laki atau kita kenal dengan jamak sedang duduk atau akan duduk. Ia tajlisu, kamu kamu. Ia itu apa artinya? Dia ya, satu orang perempuan sedang atau akan duduk. Huma tajlisani, mereka berdua perempuan sedang duduk atau akan duduk. Hunna, mereka 3 orang atau lebih perempuan itu semuanya sedang duduk atau akan duduk. Kemudian anta ya, kamu ya, iya kamu. Ya, kamu yang laki-laki. Tajlisu, kamu sedang duduk kan nih. Nah, itu lagi berdiri ya, sedang duduk ya. Kemudian antuma tajlisani, kalian berdua sedang duduk. Antum tajlisuna, no, tuh, antum semuanya tuh. Antum semuanya sedang duduk kan? Antum tajlisuna. Anti tajlisina. Nah, kamu tuh, kamu yang perempuan yo. Ya kan, kamu sedang duduk kan? Maka bisa ngomongnya apa? Anti tajlisina. Antuma tajlisani. Dan antunna, no, kalian semua tuh yang perempuan semuanya tuh. Antunna tajlisna. Antunna tajlisna. Kita juga sedang duduk ini. Ana ajlisu. Anaknya kebetulan di sini laki-laki, boleh. Kalau ustazah atau anti sendiri ngomongnya kayaknya perempuan ya boleh tetap ajlisu. Nahnu najlisu. Nah, gampang kan? Baik. Alhamdulillah wasolna ya.
Oke, berikutnya. Nah, ini harapan Ustadz nih. Silakan ini antum tulis lagi, tapi hati-hati dalam penulisannya, jangan salah-salah menyambungnya, mana yang nggak boleh disambung tadi udah saya jelaskan. Ya, nih huruf-huruf ini. Ya, silakan ditulis dengan rapi. Cuman nulisnya di rumah di buku tulis antum, silakan satu baris saja, nggak usah seperti ini ya. Ini sengaja Ustadz onggok-onggok menjadi 3 kelompok karena Ustadz menjelaskan tadi. Di samping papan tulisnya juga kecil, tapi ini untuk menjelaskan pengelompokan yang 3 tadi. Untuk antum, yang penting antum paham, tapi nulisnya nggak usah seperti ini, nggak apa-apa. Tulis lurus saja ke bawah, insya Allah cukup. Cuman catatannya ingat nih, dalam menulis Arab tidak sama dengan menulis huruf Latin, huruf bahasa Indonesia. Dalam huruf Latin kita mesti boleh menulis satu baris, baris kedua diisi lagi, baris ketiga dan seterusnya diisi terus. Tapi dalam penulisan Arab tidak seperti itu. Mesti dilewati satu baris. Jadi baris pertama diisi, baris kedua kosong, baris ketiga diisi, baris keempat kosong dan seterusnya begitu. Insya Allah untuk 14 deret ini cukup dalam satu halaman itu, walaupun yang terakhirnya nyempil nanti di bawah. Oke, silahkan ditulis rapi-rapi yang bagus, mesti lebih bagus dari tulisan Ustadz di sini. Kemudian antum kasih garis setelah satu kata kerjanya ini, ya. Antum cari satu buah kata kerja yang lain atau 2 buah kata kerja yang lain, boleh di kamus atau di mana saja yang antum ingat selain kata kerja ini, dan antum merangkai lagi seperti merangkai kata kerja ya jelisu ini dengan lengkap sampai ke domir ana dan nahnu. Ya, oke. Kalau bisa usahakan warna-warni juga seperti ini, karena dengan adanya warna-warni yang berbeda-beda, insya Allah itu akan lebih lengket ingatan kita dibuatnya. Sip, ya. Itu saja mungkin dalam kesempatan kita kali ini, ya. Saya yakin gairah semangatnya, gairahnya ya, selamat semangat thalabul ilminya masih semangat, masih kuat. Ya, kita tidak akan terpengaruh dengan pandemi ini bagaimanapun juga. Insyaallah man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, kata Allah ya, kata Rasulullah, itu dijamin dia dalam lindungan Allah sampai dia kembali. Meskipun kita atau antum di rumah tidak keluar kemana-mana, tapi insya Allah semangatnya tetap keluar, pikirannya tetap keluar, dan ghirahnya itu tadi untuk menuntut ilmunya tetap keluar, insya Allah dijamin Allah tidak akan mempengaruhi walaupun kita melalui program daring seperti sekarang. Oke, ingat satu lagi ya, Allah berjanji di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Janji Allah apa? Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kita dan orang-orang yang diberi ilmu itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, bahkan dibandingkan manusia yang lainnya. Itu yang harus kita kerjakan. Fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya yakin semangatnya tidak akan kendor. Ya, ingat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itulah ilmu itu mulai dari kita lahir dulu, dari buayan sampai nanti kita mati, ya, sampai kita dikubur. Kita tidak akan pernah berhenti dalam menuntut ilmu. Nah, selama itu juga lah berarti kita akan selalu dilindungi oleh Allah dalam naungan Allah sampai kita kembali. Benar-benar insya Allah, ya, insya Allah, mudah-mudahan. Oke, ila liqa. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada materi kita berikutnya. Syukron ala imamikum wa astaghfikum min kullil khata. Ya, banyak kelemahan, banyak kekurangan dengan media yang seperti ini apa adanya. Mudah-mudahan. Oke. Tip, syukran jazilan. Astaghfirukum wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.